Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal statistika tentang mean, median, dan modus. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk soal yang nomor 1. Tentukan mean, median, dan modus dari data berikut. Mean adalah nilai rata-rata, median nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Kita mempunyai data berkelompok seperti berikut ya, ada ukuran dan juga ada frekuensi dengan jumlahnya 70. Oke. Mari kita membahas untuk yang mean, yaitu adalah nilai rata-rata. Nah, di sini ada tabel ukuran frekuensi, lalu ada XI. XI itu adalah nilai tengah dari 34 sampai 38. Nilai tengahnya berapa? 34, 35, 36, 37, 38. Tengah-tengahnya adalah 36. Oke. Berarti di sini kita isi 36. Selanjutnya 39 sampai 43. Tengah-tengahnya 39, 40, 41, 42, 43. Berarti tengah-tengahnya adalah 41. Oke, di sini kita tulis 41. Selanjutnya 44 sampai 48. 44, 45, 46, 47, 48. Tengah-tengahnya adalah 46. Ya. Selanjutnya 49 sampai 53. Tengah-tengahnya adalah 49, 50, 51, 52, 53. Yaitu tengah-tengahnya adalah 51. 54 sampai 58. Tengah-tengahnya 54, 55, 56, 57, 58. Yaitu tengah-tengahnya adalah 56. Terakhir 59 sampai 63. Tengah-tengahnya adalah 59, 60, 61, 62, 63. Ya, tengah-tengahnya adalah 61. Oke, nah, seperti itu. Selanjutnya kita mencari frekuensi dikali XI adalah nilai tengah. Kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah. Berarti kalau yang kelas pertama itu adalah 5 dikali 36. 5 dikali 36 yaitu 180. Oke, sini 180. Selanjutnya 9 dikali 41 itu 369. Selanjutnya untuk 14 dikali 46 itu 644. 20 dikali 51 yaitu 1021. Selanjutnya 16 dikali 56 yaitu 896. Terakhir 6 dikali 61 yaitu 366. Oke, paham ya sampai sini? Jadi pertama kita cari titik tengahnya dulu. Kemudian setelah itu frekuensinya dikali titik tengahnya gitu. 5 dikali 36 180 dan seterusnya. Oke, sekarang FI kali XI ini kita jumlahkan semuanya. Ketika ini dijumlahkan 180 ditambah 369 ditambah 644 ditambah 1021 ditambah 896 ditambah 366 yaitu hasilnya adalah 3476. Nah, seperti itu. Oke, sekarang mencari nilai rata-ratanya gimana? Berarti nilai rata-ratanya adalah namanya adalah X bar ini ya. Nilai rata-rata adalah jumlah dari FI kali XI dibagi jumlah dari frekuensinya. Oke. Di sini berarti jumlah dari FI XI tadi adalah 3476. Berarti dibagi dengan jumlah dari frekuensi adalah 70. Berarti 3476 dibagi 70 adalah 49,657. Nah, di sini biasanya kalau checkpoint itu
dua angka di belakang koma. Berarti kalau ini kan 657 masih ada 3 angka di belakang koma ya. Biasanya kalau checkpoint itu 2 angka di belakang koma, kita bulatkan berarti 49,657. Kalau ini angka 7 yang terakhir berarti 5-nya naik ya, jadi 66. Oke, nah seperti itu. Ini untuk nilai rata-rata. Selanjutnya kita akan mencari median, yaitu adalah nilai tengah. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari kelas mediannya berada di mana. Nah, di sini kelas median adalah nilai tengah, berarti tengah-tengahnya di mana kan gitu. Mencari kelas median itu yang mana? Caranya adalah kita mencari kelas median. Karena median itu adalah nilai tengah, berarti adalah setengah dari banyaknya data. Berarti setengah dari banyaknya data atau frekuensi ada 70. Berarti setengah kali 70 berapa? Ya, 35. Nah, di sini langkah selanjutnya kita mencari data ke 35 itu ada di mana ya? Berada di mana? Ya, jadi di sini itu bacanya adalah data ke 35 gitu. Data ke 35. Oke. Nah, sekarang kita cari data ke 35 ada di mana? Sekarang yang kelas pertama ini masih frekuensinya 5. Baru 5. 5 tambah 9 baru 14. 14 ditambah 14 baru 28. Padahal yang kita butuhkan adalah 35 tadi. Berarti lagi lanjut, 28 ditambah 20 yaitu 48. Berarti kira-kira data ke 35 yaitu ada di kelas yang mana? Oke, yang di kelas ini ya, 49 sampai 53. Nah, inilah yang dinamakan kelas median. Jadi data ke 35 itu ada di sekitaran sini ya, di sekitaran 49 sampai 53. Nah, inilah yang disebut kelas median. Oke. Setelah kita mengetahui kelas median, lalu kita masukkan ke rumus mencari median. Nah, rumus mencari median itu gimana? Oke, median atau ME, kita singkat aja, sama dengan TB, tepi bawah, ditambah setengah dari jumlah frekuensi atau N, dikurangi frekuensi kumulatif, dibagi frekuensi kelas median, dikali panjang kelas. Oke. Sekarang kita hanya fokus ke yang kelas median saja. TB, tepi bawah dari 49 sampai 53. Caranya kita lihat yang 49 di sini. TB itu berarti 49 dikurangi setengah. Ya, jadi kalau mencari TB itu dikurangi setengah. 49 dikurangi setengah yaitu 48,5 ya. Ditambah setengah N, tadi setengah N adalah 35 ini ya. Jadi setengah N, setengah dari jumlah frekuensi atau setengah dari data adalah 35. Dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif kelas mediannya yang 20 ini sebelumnya, berarti yang ini 59 14. Berarti frekuensi kumulatifnya ditambahkan aja 5 tambah 9 tambah 14 tadi adalah 28 dibagi frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya adalah 20. Oke. Dikali panjang kelas. Panjang kelas itu yang mana? Panjang kelas itu sebenarnya rumusnya adalah TA atau tepi atas dikurangi tepi bawah. Kalau tepi atas itu yang dilihat yang 53 ya. Kalau tepi atas 53 ditambah setengah, 53 setengah dikurangi berarti 49. Kalau tepi atas itu tambah setengah, kalau tepi bawah dikurangi setengah gitu. Tapi kita lebih mudahnya aja, langsung aja panjang kelas. Dari 49 sampai 53 itu ada berapa datanya? 49, 50, 51, 52, 53. Oh, ada 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. 49-nya dihitung ya. Oke, lanjut. Pelan-pelan menghitungnya, berarti ini 48,5 kita kerjakan yang kurung dulu, ditambah 35 dikurangi 28 adalah 7 dibagi 20 dikali 5. Oke.
Oke, kita coret-coret yang bisa dicoret ya. 5 sama 20 bisa dicoret jadi 4, yes. Berarti tinggal 48,5 ditambah 7/4. Oke. Jadinya 48,5 ditambah 7 dibagi 4. Oke, sekarang pembagian biasa itu ya di Porogapet 7 dibagi 4 adalah 1,75. 1,75. Berarti 48,5 ditambah 1,75 adalah 50,25. Nah, inilah medianya 50,25. Karena ini udah 2 angka di belakang koma, berarti udah sampai sini saja gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang paling sering muncul ya. Sekarang data yang paling sering muncul. Di sini kita melihat frekuensinya. Ya. Namanya juga data yang sering muncul, berarti kita lihat frekuensi. Frekuensi yang paling banyak di mana? Oh, di 20 ini. Berarti kelas modusnya. Yang pertama kita nyari kelas modus kayak median tadi ya. Kalau median tadi mencari kelas median, kalau modus berarti mencari kelas modus. Berarti ini kelas modusnya yang 49 sampai 53 ya, karena data yang sering muncul di 20 ini. Jadi di 49 sampai 53. Nah, inilah yang dinamakan kelas modus. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus modus. Rumus modus itu gimana? Modus MO sama dengan TB tepi bawah ditambah D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi D1 ditambah D2. Kalau D2 berarti frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, gitu ya. Dikali panjang kelas. Oke. Kita masukkan TB tepi bawah. Nah, kita fokus ke kelas yang modus. Tepi bawah 49 berarti dikurangi setengah, jangan lupa kalau tepi bawah dikurangi setengah berarti 49 dikurangi setengah yaitu 48 setengah, 48,5 ditambah D1. D1 adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti selisihnya berapa? 20 dan 14, selisihnya adalah 6. Oke, berarti D1-nya adalah 6. Dibagi, berarti D1 masih 6 ditambah D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 20 dikurangi 16 berapa? 4 selisihnya. Berarti sini adalah 4 D2-nya. Kali panjang kelas. Panjang kelas misalnya kayak tadi 49, 50, 51, 52, 53. Berarti ada 5. Oke, tinggal kita hitung. Berarti ini 48,5 ditambah 6 bagi 10 ya kan, 6 tambah 4 dikali 5. Oke. Kalau bisa kita coret-coret, biar bisa memudahkan. Oke. 5 sama 10 bisa kita coret jadi 2. Oke, berarti tinggal sisa 6/2. 6 bagi 2 adalah ya 3. Berarti 48,5 ditambah 3 yaitu adalah 51,5. Nah, berarti modusnya adalah 51,5. Jadi data yang sering munculnya 51,5 seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan median dan modus dari data berikut. Nah, kalau di sini bukan tabel tetapi grafik sekarang ya. Bacanya gimana? Bacanya di sini sama kayak tabel sih sebenarnya. Di sini ada berapa kelas? Ini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kelas. Nah, cara bacanya gitu ya. Ada 5 kelas. Kelas yang pertama yang di sini adalah 0,5 ini sebagai apa? Sebagai tepi bawah dari kelas yang pertama. Berarti 5,5 adalah tepi atas. Jadi kalau di grafik kayak gini berarti ada tepi atas dan juga tepi bawah. Oke. Untuk yang kelas kedua berarti
5,5 di sini sebagai tepi bawah, 10,5-nya sebagai tepi atas. Untuk kelas yang ketiga, berarti 10,5 sebagai tepi bawah, 15,5-nya sebagai tepi atas gitu ya, dan seterusnya. Jadi di sini ini udah tepi atas dan tepi bawah seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke median dulu. Nah, langkah awal masih sama kayak yang tabel tadi, kita mencari kelas mediannya berada di mana. Nah, sekarang di sini ini ada 6 ya. Kita tulis gini dulu biar enak. Ini 8 frekuensinya, yang sini adalah 14, ini 12, yang sini adalah 10. Oke. Kita mencari kelas median, nilai tengahnya. Semua frekuensinya ada berapa ini? 6 tambah 8 adalah 14, 14 tambah 14, 28, 28 ditambah 12 adalah 40, 40 ditambah 10 adalah 50. Berarti ini frekuensi semuanya adalah 50 ya. Berarti mencari kelas median itu adalah setengah dari data. Berarti setengah dikali 50, yaitu adalah 25. Oke. Berarti kelas mediannya adalah di data ke-25, misalnya itu. Data ke-25 itu berada di mana? Nah, sekarang kita lihat di diagramnya lagi. Data ke-25 ini baru 6 tambah 8, baru 14 data. Oke, 14 ditambah 14, 28. Nah, berarti di data ke-25 itu kira-kira ada di yang sini ya. Nah, ini berarti adalah yang disebut kelas median. Oke, gitu. Jadi ini adalah kelas mediannya. Karena 25 itu kan berada di sekitaran 28 ya. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita kan fokusnya ke yang 10,5 dan juga 15,5. Nah, kita masuk ke rumus. Rumus itu jangan dihafalkan tetapi dimengerti gitu ya. Ya, banyak latihan soal, insya Allah akan lancar sendiri nantinya. Oke, berarti mediannya sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Oke. TB di sini kita fokus ke kelas median. Berarti tepi bawahnya adalah 10,5. Nah, langsung berarti TB-nya adalah 10,5 ditambah setengah N, setengah dari data tadi 25, berarti 25 dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti mana ya tadi? Kelas mediannya adalah yang ini. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 8 ditambah 6. 8 tambah 6 yaitu 14. Dibagi FME, frekuensi kelas median. Berarti frekuensi kelas mediannya yaitu adalah 14. Dikali panjang kelas. Nah, kalau panjang kelas di sini karena adanya adalah TA, tepi atas dan tepi bawah, berarti mencari panjang kelas itu adalah TA tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi TA-nya adalah 15,5 dikurangi 10,5. 15,5 dikurangi 10,5 adalah 5. Nah, berarti panjang kelasnya di sini 5. Oke. Kita hitung. 10,5 tetap ditambah. Nah, di sini 25 dikurangi 14 yaitu adalah 11 dibagi 14 dikali 5. Di sini karena tidak ada yang bisa dicoret-coret, kita kalikan dulu aja. 10,5 ditambah 11 dikali 5, 55 dibagi 14. Oke, berarti 10,5 ditambah 55 dibagi 14 diporogapit seperti biasa. Ini tuh berarti 3,93. Ini sebenarnya 3, jadi 55,14 itu sebenarnya kalau dihitung itu dia itu hasilnya adalah ini kalau dihitung itu hasilnya adalah 3,928
8, 5, 7 sekian sekian sekian. Nah, jadi kalau kita butuhkan adalah dua angka di belakang koma. Ini kan 3,928 sekian. Jadi dua angka di belakang koma 93 karena ini 8. 8 kalau dibulatkan jadi maju ya gitu ya. Jadi 93. Jadi 3,93 ini ya. Oke, kita jumlahkan 10,5 ditambah 3,93 adalah 14,43. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang modus. Sama, masih mencari kelas modusnya. Nah, kelas modusnya ada di mana? Ini masih 6 ya, frekuensi ini 8, ini 14, ini 12, ini 10 ya. Kelihatan sekali di sini berarti kelas modusnya adalah yang 14 ini ya. Nilai yang sering muncul di sini. Oke. Masih sama, ini adalah 10,5 sebagai tepi bawah, 15,5 sebagai tepi atas. Oke. Nah, di sini langsung kita ke rumusnya. Modus, mencari modus adalah TB tepi bawah ditambah D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi D1 ditambah D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya kali panjang kelas. TB adalah tepi bawah. Tepi bawahnya berarti 10,5 di sini ya. 10,5 ditambah D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 14 dikurangi 8. 14 dikurangi 8 adalah 6. Dibagi masih D1 berarti 6 ditambah D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 14 dikurangi 12 yaitu adalah 2. Dikali panjang kelas. Panjang kelasnya 15,5 dikurangi 10,5 yaitu 5. Jadi berapa? 10,5 ditambah 6 dibagi 6 tambah 2 8 kali 5. Ada yang bisa disederhanakan? Ada. 10,5 ditambah 6 sama 8 dicoret bagi 2 semua, berarti sini 3, sini 4. Nah, kita kalikan. 3 dikali 5 nggak bisa dicoret lagi ya. Jadi kita kalikan 3 kali 5 yaitu 15 dibagi 4. 10,5 ditambah 15 dibagi 4 yaitu 3,75. 10,5 ditambah 3,75 yaitu 14,25. Nah, seperti ini. Jadi modusnya adalah 14,25. Gitu ya. Nah, ini tadi contoh-contoh soal untuk min, median, dan modus. Tadi ada tabel dan juga grafik gitu, diagram. Sebenarnya median sama modus itu hampir sama ya untuk rumusnya. Yang dibedakan adalah cuma yang di tengah-tengahnya saja, yang di dalam kurung itu rumusnya. Nah, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.